Oke, balik lagi bersama saya Ratcho Tarigan dan kali ini ada mantan homeroom student saya, Rus. How are you, Rus? Ya, saya baik, terima kasih. Oke, wow. Rus, bagaimana 2 tahun tidak sekolah ketemu tatap muka rasanya? Oh ya, aneh sebenarnya. Ya, karena kan nggak bisa kontak, jadinya grades-nya juga kayak learning environment-nya susah. Hmm, Tapi ya masih manageable. masih manageable. Sulit nggak Iya, untuk berkoordinasi dengan guru? kadang-kadang sulit kalau kayak perlu ada confirmation gitu. Tapi Hmm, kayak kan tinggal WA sekarang sama ya tinggal WA sama sama gurunya ya. ya Wow. sama teman-teman juga gitu. Oke. Kelas berapa sekarang kamu? Are you grade 10 right now? Iya, baru graduate ninth grade. Kelas Oke. 9 udah selesai. Oke, wow. Gimana rasanya kelas 9? Susah kan? Lebih susah dari kelas 8? Kemarin kelas Oh, 8 ada ini ya, apa ada? Community, CP. iya CP, Community Project ya. Itu CP CP susah. bukan susah tapi kayak time consuming banget karena waktu itu aku CP-nya uh, cooking kayak gitu. Habis itu karena ada pandemi kita Mhm. harus di rumah sendiri-sendiri. Habis itu Mhm. ya. Oke. Sekarang SE gimana nih SE ini? Oh ya, SE sih nggak lebih gampang di rumah karena kan Hmm. belum nggak perlu kayak keluar-keluar sama Hmm. nggak boleh keluar-keluar. Tapi karena aku kayak eco officer sama di eco committee, aku selalu Hmm. sama komunitas yang uh, help Oke. community-nya, jadinya itu selalu ada poin-poin. Oke. Wow. Terus eh, kalau saya boleh tanya, mata pelajaran apa sih yang paling kamu suka gitu? Oh, Mungkin ada INS, gurunya INS. yang nanti nonton juga kan? Iya, INS itu karena kayak paling fun karena itu waktu itu examination-nya itu MUN gitu. Hmm. Kayak model nations. Habis itu kita dapat negara-negara yang kita perlu kayak negosiasi dan Hmm. ya semua itu and Oke. kayak pretend. Hmm. Oke. INS itu belajar soal apa itu kira-kira? Saya kan Oh, kemarin waktu ngajar di Mentari kan hanya agama dan saya masih bingung INS itu sebenarnya belajar apa sih gitu. oh, itu kayak history ada Hmm. ya basically itu semuanya history karena History. waktu kemarin last term itu World War One, Perang Oke. Dunia Satu. Perang Itu kayak Dunia ya Satu. Wow, udah belajar Perang Dunia Satu. ya fun. Nah, gimana? Hmm. Apa yang kamu dapat dari Perang Dunia Satu? Mungkin kamu bisa share sedikit. Oh ya, waktu di examination-nya itu kayak kita kan tahun 1919 Mhm. uh, waktu udah selesai Perang Dunianya, kita perlu kayak negosiasi untuk Mhm. apa kita lakukan habis perangnya, kayak Mhm. uh, buildingnya apa, kayak damage-nya, habis itu konsekuensi untuk kayak Jerman dan Mhm. alainya, karena kan mereka yang udah ngancurin banyak Mhm. dari Eropa, habis itu Mhm. banyak orang mati, Mhm. stop ya ekonominya turun, semuanya kita harus Mhm. take that to consideration, habis itu bikin kayak Mhm. draft resolution gitu. Mhm. Mhm. Oke, tapi kan Perang Dunia Satu kan bukan Jerman yang menjadi pelakunya, tapi lebih ke Iya bukan, tapi kayak Austria Hungary kan ya yang hal startnya, Austria. tapi itu tapi kita juga harus liatin karena Jerman udah melanggar dua dua Hmm. kayak konvensi dan peraturan Mhm. uh, peraturan perang. Habis itu ya Hmm. kita pakai uh, it- pakai itu dan kita Hmm. dibawa diangkat. Habis itu Hmm. ya mereka perlu uh, bayar Hmm. dan Wow, ini Perang Dunia Kedua kan lebih lebih seru lagi, Rus. Artinya ada 4 negara, iya. 4 atau 3 kayaknya. Italia, Jerman, Jepang, satu lagi sama Amerika kalau nggak salah. Agak-agak lupa. Tapi Amerika.
Amerika bukan? Amerika kan ally sama Prancis, Hmm. Inggris sama ya. Oke. Oke, wow. Apa yang kamu dapat dari Perang Dunia Kedua, Rus? Udah belajar kah soal Perang Dunia Kedua? Oh itu sih belum, tapi sih aku udah ada ya Referensi. glance apa Mhm. kayak Oke. apa rasisme apa di situ dan kayak kesalahan-kesalahan yang Mhm. semua made. Mhm. Oke, wow. Ini menarik. Kira-kira penyebab perang kemarin tuh Perang Dunia Satu yang kamu pelajari, kira-kira apa penyebabnya, Rus? Mungkin mungkin buat teman-teman yang pengen belajar juga soal Perang Dunia Pertama seperti itu, mungkin Rus bisa cerita nih Perang Dunia Satu nih gimana nih kronologinya? Siapa yang duluan memulai seperti itu? Itu kan Perang Dunia Satu mulainya karena assassination of Archduke Franz Ferdinand. Hmm. Itu karena ya assassination of a world leader itu kan pasti itu act of war. Jadinya Hmm. ya habis itu Serbia langsung langsung uh, wage war Hmm. Hmm. Oke. Austria and Hungary. Habis itu ya bukan karena itu doang, tapi itu kayak the tipping point. Tapi kayak Hmm. sebelumnya ada militarism Hmm. sama nationalism itu semuanya ya udah Hmm. boiling point gitu. Hmm. Oke. Tapi startnya itu pas Archduke Franz Ferdinand dibunuh. Oke, wow, ini pengetahuan baru nih karena saya agak-agak lupa dengan Perang Dunia Pertama seperti itu. Lalu apalagi yang dipelajari di INS selain Perang Dunia Satu, Rus? Oh, agak lupa sih karena itu kayak semester lalu. Apa kira-kira? Semester Ini lalu. bicara soal sejarah history kan? Apa kira-kira? Waduh. Did you remember it or not? No, not really. Karena kayak Okay, not really. Oke, ingatnya cuma Perang Dunia Satu. oke. Terus kamu kamu sekarang sudah kelas 10 kan? Uh, Ya. Kira-kira ke depan kamu mau jadi apa? Kalau seandainya ditanya, kamu mau jadi apa? Oh, aku sih maunya masuk law, Mhm. hukum. Hukum. Karena ya daripada kayak international relations yang Mhm. lebih manageable buat saya itu kayak more comfortable tuh hukum Mhm. karena kakak saya hukum, tante saya juga masuk ke hukum, Mhm. saudara-saudara sepupu-sepupu itu kayak keluarganya hampir seluruhnya hukum dan bisnis. Tapi aku sih nggak, bisnis kayak overrated sama Mhm. Mhm. kayak kind of boring. Tapi kalau hukum itu kayak in my opinion itu kayak lebih menyenangkan untuk saya dan aku lebih suka Mhm. uh, INS kayak IPA daripada IPS gitu. Oke. Tapi kan hukum IPS, Rus. I mean IPS sama daripada IPA. Oke. Sorry Wow. itu kadang-kadang Hmm. switch. Hmm. Hmm. Karena selain ada uh, apa sepupu yang dihukum lalu kemudian apalagi yang membuat Rus tertarik banget sama hukum seperti itu? Apakah hanya sekedar lebih menyenangkan atau lebih lebih bisa membuat Indonesia lebih baik misalnya kan kayak gitu. Sih juga aku juga pikirin gitu tapi kayak aku sih karena lebih Hmm. it's more manageable sama kayak realistic untuk Hmm. Hmm. aku karena kayak ya aku lebih suka mendebat daripada kayak mengkalkulasi jadinya gitu Oke. aja. Kamu lebih suka mendebat daripada mengkalkulasi. Wow, ini menarik sih. Kira-kira teman-teman sekolahmu siapa yang pernah kamu ajak debat? Jordi itu Pak Jordi Jordi. itu sering banget Jordi Biasa debat karena soal apa itu? itu debat tuh bisa buat apa aja kayak debat main game main bola apa Hmm. 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 kayak perang juga sering waktu itu WSC World Scholars Cup kita kan setim itu kan selalu Hmm. praktis Hmm. 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 kayak ke rumah Jordi ke rumah Davin apa itu pasti mendebat terus kayak Oke. tiap hari tiap minggu apa di sekolah sering debat apa. Hmm. Oke, wow ini menarik. Tapi Rus, maksudnya berdebat begitu maksudnya kadang-kadang ada yang baper seperti itu. Gimana kamu menanggapi itu? Kalau misalnya berdebat nih tiba-tiba ada yang baper terus kayak Oh.
masuk dalam hati seperti itu. Itu Gimana? kadang-kadang malesin not gonna lie. Karena kayak bahwa kan debat itu kan aku suka berdebat untuk fakta kan, bukan kayak perasaan atau opini. Jadinya ya aku sih kayak dari pertama debat aku ya nggak mau bring things personal kayak tuh ke diri sendiri. Aku cuman mendebatkan pikiran kamu dan bukan kamu sendiri. Oke, wow, ini menarik. Lalu kemudian terus apa yang kamu lakukan? How to do it, like to get your ambition, untuk mencapai cita-citamu kamu harus ngapain? What should you do? Teman yang baik itu kayak sama keluarga yang suportif itu karena kayak semuanya itu di support. Aku mau jadi apa itu pasti teman-teman sama keluarga itu kayak ayo kamu bisa gitu. Sama ambisi aku ya sama teachers gitu karena kan pasti ya kalau aku dapat skor bagus pasti dibilang kayak oh good job, keep doing what you're doing gitu. Kayak di raport tuh ada komen-komen kayak tuh bagus. Habis itu ya feel my ambition on the subject. Jadi kayak Ainas dapat skor bagus, aku kayaknya bisa dapat pekerjaan di industri ini gitu. Oke, wow, ini menarik. Ketertarikan terhadap hukum tuh sudah ada dalam diri lu, keren. Terus kalau misalnya tiba-tiba berubah nih di kelas 11, in grade 11 or 12, tiba-tiba berubah. Oh, ternyata hukum nih berat nih setelah dipelajarin. Ada kemungkinan itu nggak? Ada kemungkinan itu? Kayaknya pasti ada kemungkinan, tapi aku sih maunya kayak I want to pull through. Karena aku udah sering ganti-ganti passion. Pertama kayak mau jadi polisi, akpol. Terus kayak karena ya dari dulu kayak fascinasi daripada ke polisi karena mereka kan kayak hebat, pahlawan semua gitu. Tapi aku mau jadi kayak karena polisi kan perlu akpol gitu. Ya, aku kayaknya belum bisa atau nggak bisa gitu. Jadinya aku hukum aja. Karena yang IPA kayak susah, kayak biologi atau matematika nggak menarik untuk pada saya gitu. Oke, wow, ini menarik. Terus adakah lawyer atau orang yang di bidang hukum yang kamu yang menginspirasi kamu seperti itu? Hotman Paris, Pak. Wow, kenapa Hotman Paris itu memamerkan kekayaan, tapi menurutmu wajar nggak seperti itu? Ya itu kan aku sih maunya financial stability. Aku juga udah pernah ketemu sama Hotman Paris. Kayaknya ada fotonya. Oke, wow, Hotman Paris. Ya karena kan mereka udah ya berlian yang banyak-banyak dan kayak stable life gitu. Oke. Ya aku juga mau seperti itu. Tapi untuk menjadi Hotman Paris kan harus benar-benar tough, Ya, harus benar-benar ini kan, harus benar-benar. karena aku mau pelajari dan kayak mendapat inspirasi dari dia dan ya bukan jadi Hotman Paris kedua tapi aku mau jadi orang yang aku benar-benarnya dan aku kiranya aku menjadi lawyer yang insya Allah bagus dan Oke, successful. oke, wow, ini menarik. Rus, kira-kira kamu ada bayangan mau kuliah di mana? Udah mulai menyusun. Ini kan kamu kelas 10. Iya, kayaknya kuliah UI. Wih, UI atau kenapa? Atma Jaya. UI Oke. atau Atma Jaya. So are you still in Indonesia when Karena kan hukum harus di Indonesia jadinya ya. oh. Aku belum lihat kayak keluar karena mau di Indonesia kan karena kan buat hukum Indonesia ya harus di Indonesia jadinya ya. Oh. Opsinya cuma di sini dan opsinya bagus-bagus sih. Iya, iya. UGM. Atma Jaya bagus dan UI juga bagus. Wow, ini menarik. Kamu akan menjadi mahasiswa UI hukum seperti itu. Iya, ini gambaran ya. Amin, Pak. Kalau kamu jadi pengurus BEM UI misalnya, jangan kayak kemarin lah seperti itu. Karena nampaknya memberikan
apa statement Jokowi the lip service itu kayak the king of lip service itu kayaknya kurang bagus. Menurut kamu gimana ngelihat begitu calon UI nih misalnya? Tentang kayak yang Jokowi the king of lip service dari BEM UI. itu kayak mengejek presiden kan itu. Ya, ya kan semua orang boleh beropini, tapi kayak kadang-kadang juga keterlaluan gitu. Aku mau sebagai orang ya mau menghormati orang-orang yang bekerja keras untuk negara ini dan untuk ya memberikan opini dengan hormat. Oke. Memberikan opini dengan hormat, keren. Ini pandanganmu bagus sekali nih, memberikan opini dengan hormat. Wow, keren. Terus ini menarik diskusi kita. Tapi Rus sebelumnya saya pengen tahu nih, kamu tuh hobinya apa gitu? Kan tadi mata pelajaran subjek udah nih, INS kita bahas sedikit soal sejarah. Apa nih hobi kamu? Di rumah kan udah 2 tahun, udah sekitar 2 tahun kan. Hobi di rumah ya main Counter Strike. Oke, Counter Strike. Tapi ya karena itu kan itu my way of connecting, berkoneksi dengan teman. Kayak aku main dengan teman-teman lewat Counter Strike dan kita ada sesuatu yang kita mengobrolkan. Betul. Selain Counter Strike, nampaknya saya lihat kamu sebelum pandemi selalu bermain bola ya? Iya, sekarang masih main bola kayak di front yard gitu. Tapi bukan kayak lapangan dan lari-lari gitu, tapi kayak sama pas sapam kayak main penalti atau main volleyball juga, kayak beli bola volleyball dan ganti-ganti sportnya gitu. Kenapa nggak jadi pemain sepak bola, Rus? Kayaknya pemain sepak bola lebih bagus, maksudnya prospeknya lebih menjanjikan. Kalau di luar ya, kalau di Indonesia ya jangan ditanya lah. Di prospek di Indonesia kurang dihargai pemain sepak bola. Tapi di luar kan, jadi pemain Liverpool misalnya. Ya, tapi chancesnya untuk menjadi prospek kayak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo itu kayak low banget. Kayak itu kayak 1 million gitu. Jadinya aku mau lebih tujuannya kayak mau stable dan realistic. Karena kan aku kayak bukan best player in school. Sekolah aja nggak bagus. Apalagi kayak Jakarta dan seluruh Indonesia itu kan perlu kayak jago banget untuk ke Eropa kayak dan main untuk kayak klub-klub yang fenomenal dan banyak historinya dan menangkan. Tapi kan nggak harus jadi Cristiano Ronaldo or Lionel Messi, Lus. Iya sih. Iya tapi kalau realistically aku aja nggak paling bagus di tim mentari itu kayak yang paling bagus tuh kayak Sergio atau Arca itu kayak Sergio maunya di sports lah. Paling bagus kan dalam arti misalnya kamu dalam posisi defender misalnya atau lini tengah, kan nggak harus jadi striker. Iya, tapi aku juga bukan midfielder paling bagus juga. Itu kayak aku midfield, tapi aku juga bukan orang yang fenomenal dan bisa playmaking sebagus Iniesta apa. Nggak kayak sama kayak lawan sekolah-sekolah yang di divisi C aja itu kayak challenging kan, sama kita juga kalah. Oke, wow, ini menarik. Tapi Rus, kalau boleh tahu tim sepak bola favoritmu apa nih? Chelsea lah Pak. Kenapa Chelsea? Karena dulu itu Chelsea. Karena kakak aku dulu itu Chelsea fan. Abis itu kayak aku dulu juga itu paling suka nonton tuh Frank Lampard sama John Terry. Torres juga pernah, tapi Torres pindah ke Liverpool. Terbalik dong, Torres pindah ke Liverpool. Torres
Iya, tapi kayak Atletico. aku waktu kecil tuh kan Hmm. ya Torres di Chelsea, De Hmm. Bruyne juga. Tapi ya karena aku dulu suka bola kan dari Hmm. kelas satu, Hmm. aku pilih Chelsea dari dulu. Hmm. Dan Hmm. sekarang Champions League winners, Pak. Oke. Tapi mungkin nggak tahun depan nih Chelsea bisa juara lagi Champions League. Kayaknya nggak mungkin deh. Susah kayaknya. Susah. Tapi under Thomas Tuchel tuh kayaknya Hmm. kayaknya ya ada fighting chance gitu. Hmm. Ada fighting chance gitu. Itu kan di Euros tuh kan Chelsea paling banyak kayak Hmm. ke main di Euros 13 player kalau aku nggak Iya. salah. Hmm. Dan ya pemain Chelsea saat ini memang walaupun tidak selengkap Manchester City tapi daya fight-nya tuh luar biasa pemain Chelsea itu. Itu yang membedakan pemain City sama pemain Chelsea seperti itu. Iya, sama sekarang City kan udah nggak ada Aguero. Iya, jadi kayak kayak ya udah kekuatan City juga berkurang. Tapi kayaknya tahun depan nggak bakal bisa juara deh Liga Inggris. Chelsea masih butuh pengalaman kayaknya. Hmm, ya, ya mungkin sih, tapi ya Hmm. I want to hope for the best gitu. Oke. Okay. Wow, ini menarik. Sebagai tim London, kan tim London ada 3 ya, Chelsea, Tottenham, Ya, Arsenal. Tottenham, Arsenal. Iya, yang paling susah yang mana menurut terus dalam tim London ini yang Ya, lawannya itu kayaknya Tottenham lah. kenapa nggak Arsenal? Karena Arsenal kayak masih ya kalau Tottenham tuh Harry Kane baru skor buat Inggris, itu Hmm. Heung-min juga pemain yang kayak susah lawannya, kayak aku tiap kali nonton Hmm. mereka itu kayak selalu takut kayak semua semua lawan kalau aku support, kayak Hmm. aku kan Euro supportnya Jerman. Hmm. Waktu Jerman lawan kayak Inggris tuh tegang banget tuh, Harry Hmm. Kane ada, habis itu Sterling ada, apalagi itu si Jack Grealish. Hmm. Ya sebenarnya uh, susah, habis itu ya tegang aja. Iya ya. And I guess Arsenal nggak terlalu susah sekarang ya. Easy malah easy. dulu sih ya waktu Invincibles, Thierry Henry semuanya. Iya. Sekarang easy. Wow, ini menarik. Terus kira-kira siapa yang juara Euro nih? Kan Jerman sudah tersingkir. Dan Ya, aduh, harapan aku saya sih kemarin harapan saya tuh kemarin final kalau nggak Italia Jerman, Spanyol Jerman. Feeling saya seperti itu. Tapi Jerman aku udah juga itu itu anehnya, Group of Death kan grup F, waktu Jerman, Portugal, uh, hmm, Prancis sama Hungary. Itu tuh hmm, kayak pas aku lihat itu pasti kayak susah, udah susah from group stages. hmm, Habis hmm. itu kita Jerman kalah lawan Prancis, habis itu kayak wah ini mulai susah karena itu kayak Kylian Mbappe itu karena sekarang nggak ada gol nggak ada assist, tapi itu pas dia ada bola itu serem banget. Hmm, hmm. Itu kayak aku bisa lihat mereka Jerman itu agresif, Oh, sama mereka sangat mau menang karena kan Joachim Low udah udah retiring last ya, ya the last year in. last. Hmm. Toni Kroos juga baru Hmm. baru mention dia pensiun dari untuk main dengan Jerman. Oke. Ya, Jadi memang udah ada beberapa pemain Jerman yang juga pensiun seperti itu dan agak-agak berat juga Jerman juga. Tapi kenapa kemarin bisa kalah menurut terus? Terus nonton nggak ininya iya, pertandingannya? Inggris itu karena ya emang karena defense-nya itu sih, sama itu nggak tahu kenapa Joachim Low startnya Timo Werner instead of Hmm. kayak, aku sih kayak Gnabry kan udah bagus, Timo Werner tuh first berapa menit kayak 15 atau 20 Hmm. miss a shot, miss a Ya. chance, kayak Hmm. chance bagus, kayak aku kayak waduh ini susah nih pasti. Hmm. Hmm. Oke. Tapi Apalagi Timo Werner kan juga di Chelsea juga nggak bagus-bagus banget, iya nggak sih? ya, iya kayak banyak
banyak criticism Hmm. dan banyak memes yang bilang Timo Werner nggak bisa mencetak gol gitu. Hmm. Hmm. Ya aku juga bilang ya ini gimana nih. Hmm. 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 Wow. Dan lini tengahnya kayaknya tidak terlalu berpengaruh Jerman nih. Lini tengahnya kurang Tapi kreatif. tengahnya ya bagus sih. Hmm. Ya aku kira-kira Kimmich, Joshua Kimmich, sama Toni Kroos, ada Muller, dan itu ya bagus playmakingnya. Hmm. Kai Havertz juga itu waktu lawan Portugal bagus, dan Hmm. mereka ya dua gol Hmm. out of four itu own goal kan. Oke. Iya. Wow, ini menarik. Tapi selain Jerman juga Prancis tiba-tiba kalah lawan Swiss nih, adu penalti. Iya, Ini itu kenapa? karena nggak tahu, aku juga uh, karena kan ya Kylian Mbappe nggak sebagus dia, ya Mhm. top form tuh dia dia kan miss a penalty, dan bukan Mhm. cuma itu, dia nggak ada gol atau nggak ada assist Mhm. di seluruh Euro, dan aku Mhm. kayak Prancis kalah lawan Switzerland kayak gimana bisa. Aku juga dari pertama first whistle aku juga Mhm. udah pasti Prancis menang, karena kan Iya. Prancis tuh kan timnya tuh bagus banget apa Mhm. semuanya, dan aku shock banget. Mereka bukan shock cuman mereka nggak menang, tapi itu shocknya mereka 2-2 dan kalah di Adu penalti. penalti lagi. Iya, kayak aneh, aku kayak wow, keren juga tuh Mhm. Switzerland. Mhm. Mhm. Dan tidak terduga ya Prancis pulang seperti itu. Padahal Prancis punya kedalaman skuad yang sangat baik seperti itu. Iya, Bahkan bisa kayak mengalahkan Jerman 1-0 ketika itu kan. Dan kayak wah. itu juga waktu lawan Jerman itu kan own goal, tapi itu kayak kalau nggak own goal itu juga pasti masuk, karena kayak Iya, itu di belakang Mats Hummels gitu. iya makanya orang di belakangnya ada pemain Prancis yang udah siap nyergap kan. Jadi ya kalau misalnya seandainya nggak dapet pun tetap ada pemain Prancis. Tapi aneh-aneh juga gitu loh bisa 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 kalah seperti itu. Lalu kemudian Hmm. Portugal juga pulang ini. Portugal memang udah harus pulang kah atau memang nampaknya Portugal ini masih bisa lanjut ke tahap berikutnya seperti itu menurut terus? Portugal ya kalah lawan Jerman kan 4-2. Tapi itu waktu itu, ya udah dari pertama udah kayak oh Jerman tuh pasti menang. Karena Hmm. kan ya, I think Germany lebih timnya lebih bagus daripada Portugal. Oke. Tapi kalah lawan Belgia. Wajarkah kalah lawan Belgia 1-0? 1-0 tidak bisa membalas seperti itu. Belgia ya, kan sekarang Belgia FIFA number one team, FIFA number Oh. one squad. Jadinya Hmm. aku kayak ini kayaknya Belgia tuh bagus, ada De Bruyne, ada Lukaku, Ada ada Hazard Eden pasti. Hazard, dua-duanya. Itu kayak ya bagus timnya sekarang, tapi itu kayak it's golden year. Itu Hmm. pasti next years itu kayak susah cari tim Sebagus yang mereka seperti itu. Oke, wow. Ini menarik. Kemungkinan kan lolosnya Italia versus sorry wait, I forget the schedule. Italia lawan apa sih? Oh, Italia Italia kan. lawan Belgia. Iya. Italia, Oh, Italia lawan Belgia. Kira-kira menang mana, Rus? hmm, Belgia sih. Belgia. Kenapa? Karena ya my opinion they play just I just like their playersnya sama play stylenya gitu. Mhm. Jadi lebih kepada Belgia, nggak Italia. Ya Italia itu karena kan ya bagus timnya, ada goalkeepernya bagus, Mhm. strikernya bagus, itu kayak well toned team. Mhm. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari standingnya itu kayaknya Belgia. Oke.
Tapi ada yang menarik, Rus. Tapi Belanda kalah juga, Rus. Belanda. Kenapa ini Belanda kalah lawan Ceko ini? nggak, I don't really nggak tahu. Padahal Karena bagus kan Belanda gitu loh. Kalau ya, dibandingin Ceko pasti lebih menang Belanda kan. Tapi kayak tapi itu makanya itu kayak beauty of the game itu juga gitu. Kayak chance-nya ada berapa, chance-nya ya 80% 20 winningnya, tapi 20%-nya itu masih bisa menang. Beauty of football gitu. Oke, beauty of the ball and beauty of the game. Wow, ini menarik sih kalau kita lihat jadwalnya. Ceko Denmark nih kira-kira menang mana harus di perempat final, quarter final. Cek sih, belum ada opini. Belum ada opini. Oke. Kalau Swiss Spanyol? Swiss Spanyol? I don't know. Belum ada opini juga? Atau memang belum tertarik buat ngelihat match Spanyol versus Swiss gitu? Yang aku cuma tertarik tuh Inggris lawan Ukraine. Inggris lawan Ukraine. Iya, aku sih personally maunya ya Inggris kan udah lama nggak menang. Iya. Dan mereka mulai kayak ada Phil Foden sama Sterling, itu mereka kan udah timnya bagus-bagus. Ya mereka ya deserve to win. Tapi mereka nggak mainin Sancho sih. Apa ya? Tapi ya semua fansnya udah mulai kayak it's coming home gitu. Jadi aku ya mulai, ini mungkin benar bisa menang Inggris semuanya. Harusnya kalau kita lihat bagannya. Karena udah lawan Jerman kan aku selalu pikir ini Jerman tuh gampang lawan Inggris, udah lawan Portugal, udah lawan Prancis, itu Inggris kayaknya bisa. Sama kritiknya juga bilang Inggris itu game paling gampang untuk Jerman, tapi itu masih kalah. Iya, makanya. Kenapa ya gitu? The beauty of the game itu, beauty of the ball itu yang kita nggak bisa prediksi kan. Tiba-tiba menang. Makanya itu kayak aku juga waktu Super League di-introduce, aku juga kayak kenapa? Itu karena kayak timnya itu kenapa cuman kayak satu tim untuk yang kayak itu kan pasti gamenya ya menyenangkan kayak karena kan dua tim gede sekali, tapi itu karena nggak ada sportsmanship, itu nggak ada anything on the line. Itu kayak kalau Premier League, kalau relegated itu ke bawah turun, habis itu yang menang itu ke atas, atau Champions League itu yang indah. Itu karena kayak kalau tim-tim bagus dari league kayak Premier League, Bundesliga dan lain-lain, itu pasti kalau tim di season itu bagus, walaupun tim sekecil apapun itu pasti masuk ke Champions League. Tapi kalau Super League itu juga ya, sebaik apapun tim kecil itu nggak mungkin masuk karena itu private club, private membership gitu. Oke, wow, ini menarik. Kira-kira final apa, Rus? Ada prediksi? Do you have any prediction? Prediksinya apa ya? Inggris sama Belgia. Inggris sama Belgia, wow. Italia nggak lolos. Italia lagi bagus loh itu. Lagi kemenangan beruntun sekali itu. Mungkin nggak Belgia bisa menang kira-kira? Kayaknya sih nggak mungkin, terus kayaknya. Iya, aku juga pikir itu lawan Inggris kayak itu ini nggak mungkin kalah lah. So ya kalah 2-0 lagi. Oke. Kalau Inggris mungkin masih worth it lah ya. Cuman kayak Belgia nggak tahu ya. Kayak underdog aja gitu Belgia yang kita nggak bisa ini juga, nggak bisa prediksi juga seperti itu. Iya, football itu susah diprediksi. Ini pasti kirain apa menang itu langsung beda resultnya. Betul. Kita kadang yang terlalu punya prediksi tapi ternyata nggak terlalu ini juga. Wow, ini menarik. Tapi harus ada kejadian yang menarik soal Euro ketika Cristiano Ronaldo memindahkan Coca-Cola itu. Wow, itu. Oh, gitu.
itu ya waktu pindah Coca-Cola kan dia act on health. Dia Hmm. bilang, oh jangan Coca-Cola, air aja itu paling Hmm. bagus. Aku juga setuju karena itu Coca-Cola itu gulanya dan semuanya itu Hmm. uh, banyak banget dan it's Hmm. unhealthy kalau kebanyakan minumnya. Dan Hmm. Cristiano Ronaldo dengan fisiknya dia dan mental dan kayak healthiness-nya dia itu pasti nggak mau support dikirain afiliasi dengan Coca-Cola gitu, Hmm. walaupun bayar. Hmm. Seperti Paul Pogba waktu Heineken-nya, Hmm. Heineken-nya kan dia orang Islam nggak minum alkohol. Hmm. Walaupun itu Heineken-nya itu 0% alkohol, dia karena itu brandnya bir dengan famous-nya pakai alkohol itu dia Ya. taruh di bawah karena Hmm. dia nggak mau diafiliasi sama mereka. Oke. Tapi saham Coca-Cola turun sampai 50 triliun. Wah, itu gila banget. Iya nggak It- sih? Itu karena Cristiano Ronaldo itu kayak such a big impact. Dia apain aja pasti uh, semua orang itu pasti liatin dan follow. Mhm. Sama apalagi kayak uh, apa namanya rambutnya kayak Cristiano Ronaldo kalau dicukur apa itu pasti Mhm. sejuta-jutaan orang pasti ikutin. Lagi karena Inggris menang lawan Jerman, Mhm. itu pasti banyak orang kayak aku lihat di Instagram itu pasti Mhm. bilang kalau Inggris menang itu pasti kayak dye hair, potong rambut kayak Mhm. Phil Foden gitu. Mhm. Iya, 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 betul, 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 betul. Itu banyak banget. Tapi sampai segitu besar ya dampaknya Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo ya. Wow, itu 50 triliun loh. Sahamnya turun loh. Gila. Iya, Wow. Segitu besarnya dampaknya. Dan followernya juga udah 300 juta. Terus bayangin aja. ya bayangin apa kalau dia ngapain kayak bikin tren apa itu pasti diikutin seluruh dunia. Iya, nih. Dia baru baru kena 300 juta follower. 308 juta. Terus, oh my God. Ya, Banyak banget keren ya. banget. Emang keren itu sih Gila itu. Ronaldo. Efek-efek latihan emang ngeri ya. Efek. Sama sama kepada anak-anaknya aja nggak boleh dikasih coklat, nggak boleh makan Iya. coklat. Itu karena semuanya fitness apa itu pasti kalau kayak makan unhealthy itu pasti benefit benefitnya cuma enak, tapi untuk Iya. uh, body sendiri itu Nggak bagus. uh, nggak bagus. Dan dia mau bikin image untuk anak-anaknya dan seluruh dunia, the youth and everything, Mhm. kayak harus health dan uh, become the best you can ever be. Oke. Wow. Dan Cristiano Ronaldo memang benar-benar konsisten untuk menjaga tubuhnya. Gila. Ibarat Cristiano Ronaldo ya Hotman Paris lah. Cocok lah itu. Hard work-nya Tapi gila. Hotman Paris kayak ya gemuk kan. Iya. Karena Hotman Paris kan menikmati hasilnya. Kalau Ronaldo kan atlet. Jadi kan nggak bisa sembarangan juga gitu. Ya dia uh, kayak jarang splurge himself. Dia Mhm. juga dia juga orang yang sangat baik, kayak dia Mhm. nggak punya tato biar bisa donor darah, Mhm. kayak ya Oke. gitu kan orangnya ya Mhm. baik. Ronaldo banyak yang lihat Mhm. kepada dia. Oke. Wow, ini menarik terus. Terus kita sudah ngobrol panjang lebar dan thank you very much for your coming in my podcast. It's an honor to Yep, talk with you, of course. an Dan honor to talk to you. iya, dan saya sebagai sebagai homeroom teacher kamu di kelas 8 bangga melihat kamu sudah berkembang seperti ini dan terus berkembang dan terus berkarya seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan kelak 10-15 tahun atau 20 tahun ke depan. Saya ngelihat kamu jadi lawyer yang baik atau lawyer seperti Hotman Paris seperti itu. Karena suatu kehormatan buat saya ngobrol sama kamu. Kelak 10-15 tahun lagi ini akan jadi rekam jejak, track record seperti itu. Ya, Oke. Thank you very much terus dan saya akan stop meeting dulu.